Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Idrisi Dende dengan NIM 2023988021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa form dalam manajemen proyek, yaitu stakeholder register. Selanjutnya, stakeholder analysis. Kemudian, project management plan. Selanjutnya, scope management plan. Dan project scope statement. Kemudian saya juga akan menjelaskan hubungan antar form tersebut dan contoh pekerjaan lapangan. Dan terakhir, saya akan menjawab pertanyaan refleksi. Pertama, yaitu stakeholder register. Stakeholder register adalah dokumen yang digunakan untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat atau terdampak dalam proyek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dokumen yang ada pada stakeholder register ini akan mencatat informasi penting seperti peran, kebutuhan, ekspektasi, dan klasifikasi stakeholder, sehingga tim proyek dapat mengetahui siapa saja pihak yang harus diperhatikan selama proyek berlangsung. Selanjutnya, stakeholder analysis. Stakeholder analysis merupakan dokumen yang digunakan untuk menganalisis stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan atau interest, pengaruh atau influence, dan sikap atau attitude terhadap proyek. Dengan adanya analisis yang telah dibuat pada stakeholder analysis ini, proyek dapat menentukan strategi yang tepat dalam mengelola hubungan dan komunikasi dengan masing-masing stakeholder. Kemudian, project management plan. Project Management Plan adalah dokumen utama yang menjadi pedoman dalam menjalankan proyek. Dokumen pada Project Management Plan akan menjelaskan bagaimana proyek akan direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dikendalikan, hingga diselesaikan, serta mengintegrasikan berbagai rencana turunan seperti manajemen biaya, waktu, risiko, komunikasi, dan ruang lingkup. Berikutnya, Scope Management Plan.
Scope Management Plan merupakan bagian dari Project Management Plan yang secara khusus mengatur bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, dikembangkan, dipantau, dikendalikan, dan divalidasi, sehingga pekerjaan proyek akan tetap sesuai dengan batas yang telah disepakati. Selanjutnya, form terakhir, yaitu Project Scope Statement. Pada form ini, dokumen akan berisi definisi rinci mengenai ruang lingkup proyek, termasuk deskripsi pekerjaan, deliverable utama, kriteria penerimaan, batasan, serta hal-hal yang tidak termasuk dalam proyek, hingga menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kemudian apa sih hubungan antar semua form ini? Oke, kita akan mulai dari Stakeholder Register. Stakeholder Register berfungsi sebagai dasar awal yang berisi informasi seluruh stakeholder. Informasi yang ada pada Stakeholder Register kemudian akan digunakan dalam Stakeholder Analysis untuk memahami tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder serta menentukan strategi pengelolaannya. Setelah menganalisisnya, hasil analisis tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Project Management Plan. Karena cara mengelola stakeholder akan mempengaruhi keseluruhan jalannya proyek. Dalam Project Management Plan, terdapat berbagai rencana turunan, salah satunya Scope Management Plan. Scope Management Plan mengatur bagaimana ruang lingkup proyek dikelola. Kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Project Scope Statement, di mana akan berisi rincian pekerjaan proyek secara lebih detail. Pada akhirnya, Project Scope Statement digunakan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan proyek di lapangan agar semua pekerjaan tetap sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang. Oke, kita lanjut ke contoh pekerjaan di lapangan. Yang pertama adalah subsea atau drilling wells. Proses ini dimulai dengan mobilisasi drill ship ke lokasi, kemudian dilakukan penentuan titik pengeboran berdasarkan data geologi dan reservoir. Setelah posisi kapal stabil, dilakukan proses pengeboran dengan menurunkan pipa bor hingga mencapai kedalaman target di bawah dasar laut. Selama proses ini, digunakan drilling mud yang berfungsi untuk menjaga tekanan, mengangkat cutting ke permukaan, serta mencegah blowout. Setelah target kedalaman tercapai, dilakukan well completion dengan pemasangan casing, tubing, dan subsea Christmas tree agar sumur siap untuk diproduksi. Seluruh proses ini dikontrol dari permukaan untuk memastikan kondisi sumur tetap aman. Contoh pekerjaan kedua adalah instalasi subsea atau flowline. Proses ini dimulai dengan pengangkutan peralatan seperti Christmas tree, manifold, flowline, dan riser ke lokasi offshore menggunakan kapal instalasi. Setelah itu, peralatan diturunkan ke dasar laut menggunakan crane. Dan dalam proses ini digunakan ROV atau Remotely Operated Vehicle untuk membantu pemasangan serta memastikan posisi dan koneksi sudah tepat. Selanjutnya, seluruh sistem dihubungkan mulai dari sumur ke manifold, kemudian ke flowline hingga ke riser yang terhubung ke FPSO. Setelah semua sistem terpasang, dilakukan pengujian tekanan atau pressure testing untuk memastikan tidak ada kebocoran dan sistem siap dioperasikan. Dan terakhir, saya akan menjawab pertanyaan refleksi, yaitu sebutkan salah satu pemangku kepentingan yang berpotensi resisten terhadap proyek ini dan jelaskan mengapa serta bagaimana strategi pengelolaannya. Salah satu pemangku kepentingan yang berpotensi resisten terhadap proyek adalah masyarakat. Atau nelayan lokal. Yang ada di sekitar area operasi. Masyarakat dapat bersikap resisten karena proyek ini berpotensi mengganggu aktivitas mereka, seperti terbatasnya area pengangkatan ikan, risiko pencemaran laut, serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan keselamatan.
Selain itu, jika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari proyek seperti peluang kerja atau kompensasi, maka tingkat penolakan akan meningkat. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan sosial secara aktif melalui sosialisasi proyek sejak tahap awal, membangun komunikasi yang transparan dan berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam program tanggung jawab sosial atau CSR. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan kompensasi atau membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal agar mereka merasa diuntungkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat yang awalnya resistan dapat menjadi lebih menerima bahkan mendukung proyek. Itu saja yang bisa saya jelaskan melalui video ini. Jika ada salah dalam penyampaian saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.